Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani Galang Ningyang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tentu saya yakin kita semua bangun pagi hari ini dalam penyertaan tangan Tuhan saja. Dan kita bersama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali kehidupan kita pada hari ini. Untuk mengawali mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kehidupan kami pada hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa mengarahkan kami untuk menjalani hari kami di dalam Tuhan dan dalam kebenaran tangan-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 10 ayat 12 dan juga Yakobus 5 ayat 11. Ayub 10 ayat 12, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Yakobus 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita yang mendengar, merenungkan, dan menghidupinya pada hari ini. Dari firman Tuhan ini, saya mengambil judul untuk renungan singkat kita pada pagi hari ini adalah mempertahankan keselamatan. Ketika kita mendengar kata mempertahankan, saya teringat ada suatu istilah yang mengatakan bahwa lebih mudah mendapatkan daripada mempertahankan. Itu Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengarkannya. Hal ini juga terjadi dalam keselamatan kita, dalam kehidupan kita bersama Yesus. Kita mungkin sudah mendapatkan kekristenan kita sejak kecil, sejak awal dari orang tua kita, tetapi sangat sulit mempertahankan iman kita, keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi berbagai badai kehidupan ya. Dan ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan ini, sini firman Tuhan berbicara tentang kehidupan Ayub. Kita semua ada tahu ya kehidupan Ayub itu bagaimana. Pada awalnya dia adalah hamba Tuhan yang begitu diberkati, begitu berlimpah secara dunia ya. Dia benar-benar menjadi anak Tuhan yang dekat dengannya dan juga mendapat berlimpah-limpah berkat di dunia dari Tuhan. Namun datanglah iblis yang berdiskusi gitu dengan Tuhan, yang mengatakan, kalau dia dikasih kaya kan terus saja mau hidup di dalam kasih susah gitu istilahnya ya. Maka Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Semua yang Ayub miliki diambil dari hidupnya, mulai dari harta bendanya, sanak saudara yang dia kasihi, istri dan juga anak-anaknya, dan juga teman-temannya yang begitu dekat kepadanya. Semua diambil seketika itu saja. Tidak cukup itu saja, yang paling menyakitkan lagi yang langsung dia rasakan itu kesehatannya pun menurun ya. Kesehatan pun juga ikut-ikut dicobai begitu. Dia mengalami sakit pada waktu itu sampai fisiknya menjadi sangat kurus dan juga sangat lemah, tetapi dia masih hidup dan masih bernapas. Namun pada akhirnya ketika dia terus hidup dalam Tuhan, semuanya Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Dia benar-benar lebih sejahtera di dunia ini daripada sebelum dia mengalami semua pencobaan. Itu kisah Ayub. Apa yang bisa kita lihat dari sana? Tentu Ayub itu tidak semudah itu saja menerima ya. Semua yang terjadi dalam hidupnya, semudah itu mempertahankan imannya kepada Tuhan
dia banyak mengeluh, dia stres, frustasi, bahkan mempertanyakan, kenapa sih aku yang beriman ini kau berikan hidup yang begitu menderita, seolah-olah aku ini adalah orang yang paling berdosa, gitu ya, kalau bisa digambarkan dalam kata sehari-hari saat ini. Lalu apa yang bisa kita lihat ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita? Kita juga ya tak jauh-jauh lah dari Ayub. Suatu ketika Tuhan memberikan kita kehidupan yang cukup, kesejahteraan, kemapanan, bahkan kekayaan. Tetapi firman Tuhan dalam Ayub ini mengajarkan kita bahwa semuanya itu tidak kekal. Semua itu akan hilang ya. Paling gampang hilang tuh materi kita, apa yang kita miliki ya, kekayaan kita bisa hilang dengan begitu mudahnya dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil saat ini. Keluarga yang begitu mengasihi kita juga bisa hilang. Enggak ya asing ya selalu cara Ayub begitu ya, ditinggalkan enggak. Bisa saja keluarga kita itu meninggalkan kita dari dunia ini, meninggal ataupun pergi benar-benar seperti dalam kisah Ayub karena kita susah. Dan teman-teman kita juga menjauh ketika kita tidak lagi semakmur dulu gitu ya. Dan juga bisa jadi hari ini atau kapanpun kesehatan kita bisa menurun. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita kolesterol tinggi, tiba-tiba diabetes, tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Tidak ada yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Dari semua itu tentu saja bisa hilang yang ada di dunia ini, termasuk apa yang ada di dalam fisik kita. Tetapi ketika kita lihat kehidupan Ayub, satu hal yang tidak bisa hilang, yaitu keselamatannya, hidupnya yang kekal di dalam Tuhan. Begitupun dengan kita. Ketika kita kehilangan semua harta benda kita, orang-orang yang kita kasihi, ataupun juga kesehatan kita, tentu gak semudah itu kita masih percaya sama Tuhan, masih berdoa, masih bernyanyi, masih beribadah untuk Tuhan, masih beriman untuk Tuhan. Tidak. Ayub aja ngeluh kok. Baca aja kitab Ayub, pasti dilihat di sana bagaimana Ayub banyak mengeluh kepada Tuhan. Jadi apakah kita tidak boleh mengeluh dalam kesusahan kita? Boleh aja. Mengeluhlah kita kepada Tuhan, berkeluh kesahlah kita dalam doa, dalam penderitaan kita itu kepada Tuhan. Janganlah kita mengeluh itu di sosmed, mengeluh itu kepada orang-orang yang salah, maka hidup kita akan semakin menderita ya, karena apa yang buruk dalam hidup kita akan semakin terlihat di luar. Tapi mengeluhlah di dalam kepada Tuhan, sampaikan semua penderitaan kita kepadanya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita tetap teguh berharap kepadanya. Jangan sampai gara-gara kita kehilangan apa yang ada di dunia ini, kita menjadi kehilangan keselamatan juga dengan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, karena Ayub kehilangan semua tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Begitu pun juga kita tidak boleh sampai meninggalkan Tuhan bagaimanapun kesusahan kehidupan yang kita alami pada hari-hari kita dalam kehidupan kita saat ini. Maka dari kisah Ayub ini, untuk hari kita ini, kita harus berpegang bahwa tidak ada yang dapat kita pertahankan di dunia ini selain iman kita kepada Tuhan. Maka untuk mempertahankan keselamatan, pertahankanlah iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga tidak mengambil segala sesuatu dari kehidupan kita, tidak mengambil semuanya, hanya mengambil mungkin apa yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah mencabut keselamatan yang sudah kita dapatkan sejak awal. Itu yang harus kita imani. Sehingga ketika kita mau mempertahankan iman kita, maka keselamatan kita juga akan dapat kita pertahankan. Bagaimana kita merasakan itu? Ketika kita dalam keadaan sulit, kita masih mau beriman kepada Tuhan, mau berkeluh kesah hanya kepada Tuhan, maka hari-hari kita yang berat itu akan Tuhan ringankan, akan Tuhan kasih kita kemampuan untuk melewati semua yang terjadi di dalam hidup kita.
Karena ketika kita semakin keras menggenggam dunia ini, bagaikan kita menggenggam segenggam pasir itu akan hilang. Tetapi semakin kita tidak selalu menggenggam apa yang ada di dunia ini, maka damai sejahtera Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita, bagaikan pasir yang tidak akan habis di dalam genggaman kita yang tidak kita genggam dengan begitu kuat. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita untuk kita senantiasa mempertahankan keselamatan kita dengan mempertahankan iman kita dalam kehidupan yang susah. Kita bisa kehilangan segalanya, tetapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera dan keselamatan dari Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dalam mengawali hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dari kisah Ayub ini selalu menginspirasi kehidupan kami, bahwa semua yang ada pada kami mungkin saja bisa hilang, tetapi Tuhan mengajar kami melalui kisah Ayub ini bahwa kami tidak akan kehilangan keselamatan bila kami mempertahankan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Berilah kami selalu kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa terus mempertahankan keselamatan kami di dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga bukan dunia lagi menjadi orientasi kami, tetapi keselamatan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kami memohon berkat untuk hari kami pada hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, melindungi, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, tetap pertahankan keselamatan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus memberkati kita semua.